Salam penilai. Berjumpa dengan saya Fadila dalam podcast Mengenal Lebih Dekat Kandidat Dewan Pengawas Keuangan MAPI 2024. Acara ini merupakan rangkaian Musyawarah Nasional ke-13 Masyarakat Profesi Penilai Indonesia tahun 2024. Saat ini sudah hadir bersama saya salah satu kandidat Dewan Pengawas Keuangan MAPI nomor urut 4, Bapak Syaiful Hasan. Halo Bapak, apa Halo kabar? Ibu, kabar baik Ibu. Izinkan saya manggil Bapak Syaiful ya. Siap. Oke, bagaimana Pak kondisi dan persiapan Bapak menjelang hari pemilihan DPK yang sebentar lagi akan diselenggarakan? Kalau perasaan saya sendiri sebetulnya eh, rasa riang gembira karena Oke, sebentar lagi kita akan berkontestasi di Munas 2024. oke baik Pak. Memang kita harus tetap riang gembira dan yang penting tetap menjaga kesehatan ya Pak. Iya, Ya, biar betul. nanti kita bisa fit saat datang ke musyawarah nasional nanti. Pak Saiful, mungkin ada beberapa di antara rekan penilai MAPI yang belum mengenal sosok Bapak. Boleh Bapak ceritakan latar belakang pendidikan, pekerjaan, maupun pengalaman Bapak dalam berorganisasi? Oke, baik, terima kasih Ibu. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Saiful Hasan. Background pendidikan saya perlu teman-teman ketahui, saya sarjana ekonomi akuntansi, lulus tahun 97. Kemudian saya ambil pendidikan profesi akuntansi tahun 2008. Kemudian tahun 2009 saya ambil S2 Magister Ekonomi Pembangunan di Universitas Gajah Mada, lulus tahun 2012. Kemudian saya ikut sertifikasi penilai, lulus tahun 2014. Kemudian saya berpraktek dan bergabung di beberapa KJBP sebelumnya. Saat ini saya bergabung bernaung di KJPP Amin Nirwan Alfiantori dan rekan. Pengalaman organisasi saya adalah saat ini saya menjadi salah satu anggota Ikatan Akuntan Indonesia, kemudian menjadi anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Saat ini saya menjabat sebagai Wakil Bendahara 2 MAPI periode 2020 sampai 2024. Kemudian selain itu saya juga menjadi salah satu ketua di organisasi sepak bola, khususnya di Asosiasi Kota Jakarta Timur, ya ASKOT singkatannya, periode 2023-2027. Saat ini juga saya masih menjabat ketua APSI Jakarta Timur. Nah, itu cerita pengalaman-pengalaman saya di organisasi. Terima kasih, Bu. Oke. Cukup aktif sekali ya Pak ya di berbagai organisasi ya Pak ya. Lalu Pak, saya penasaran nih, kan saat ini Bapak menjabat sebagai Wakil Bendahara 2 MAPI. Ya. Nah, apa yang membuat Bapak di periode ini nih tertarik untuk mencalonkan diri menjadi Dewan Pengawas Keuangan? Sebetulnya saya ingin mencalonkan menjadi anggota DPK ini tentunya ingin berkontribusi lebih kepada MAPI supaya ke depan MAPI angan-angan saya, target saya menjadi lebih baik lagi. Bukan yang dulu tuh tidak baik, tapi akan menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, Bu. Lalu Pak, mungkin Bapak juga sudah mendengar ya, cukup banyak isu-isu yang berkembang di kalangan anggota MAPI. Di antaranya nih Pak, banyak anggota yang merasa biaya pendidikan di MAPI itu terlalu tinggi, sehingga ada anggapan bahwa MAPI ini mencari keuntungan dari anggota, padahal MAPI merupakan organisasi nirlaba. Bagaimana nih tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Ya, memang betul bahwa isu-isu di luar ya, bahwa banyak anggota mengatakan pendidikan PPL MAPI ini mahal. Tapi jika saya terpilih nanti menjadi anggota DPK, saya bersama-sama DPN, IKJPP akan melihat bisa apa tidaknya kita menurunkan biaya pendidikan atau pelatihan. Karena perlu kita ketahui bahwa MAPI ini kan memang organisasi yang tidak mencari laba.
Nanti kita coba cek nanti apakah di RAPBO masing-masing kegiatan, kalau memang sudah terpenuhi, maka bisa kita turunkan biaya pendidikan itu. Seperti itu, Bu. Oke. Begitu, itu mengenai pendidikan ya Pak. Nah, lalu saya ingin bertanya lagi nih Pak, masih terkait biaya ya, karena kan DPK kan kaitannya dengan keuangan ya, pengawasan Iya. ya. Terkait efisiensi anggaran, ada juga persepsi bahwa biaya operasional MAPI sendiri itu cukup tinggi juga Pak. Bagaimana langkah yang akan Bapak tempuh nih jika terpilih menjadi DPK untuk mewujudkan efisiensi operasional MAPI agar tidak terjadi pemborosan biaya operasional nih, secara umum ya? Oke. Nanti DPK bersama DPN dan IKJBP tentunya terus akan mengecek RAPBO itu. Apakah RAPBO itu sudah memenuhi dari biaya-biaya yang akan dikeluarkan, anggaran. Kalau seandainya nanti menurut DPN, DPK, dan IKJPP bersama-sama melihat apakah nanti terlalu tinggi atau terlalu rendahnya biaya operasional MAPI, maka kita akan menurunkan atau mengefisiensikan kegiatan yang akan dilaksanakan nanti. Seperti itu, Bu. Oke. Baik sekali ya Pak ya, harapan Bapak ya sama kira-kira yang akan Bapak lakukan jika sudah terpilih. Lalu saya juga ada nih satu lagi nih Pak pertanyaan, mengenai transparansi nih yang cukup banyak juga digaungkan dan diminta oleh anggota MAPI ya Pak. Sudah ada bayangan belum Pak nih, jika Bapak terpilih nih apa nih yang akan Bapak lakukan nih terkait dengan transparansi tersebut? Karena memang ada juga ya anggota MAPI yang menganggap saat ini keuangan MAPI itu belum cukup transparan Pak bagi mereka. Oke, baik Ibu. Sebetulnya saya sendiri pribadi ya punya keinginan bahwa nanti ke depan DPK ini sebagai bagian organisasi MAPI yang harus terpercaya, transparan, dan akuntabel. Bahwa pengelolaan keuangan organisasi MAPI dilakukan dengan cara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik. Oke. Ada program kerja lain nggak Pak selain yang tadi saya tanyakan ya secara umum kan itu ya program kerja DPK. Mungkin ada program kerja lain yang Bapak usulkan nih jika Bapak terpilih menjadi DPK. Tentunya melakukan evaluasi berkala terhadap pengelolaan keuangan MAPI, mengidentifikasi potensi risiko masalah dan area yang memerlukan perbaikan akan kita perbaiki. Seperti itu. Bagus sekali ya Pak ya, program kerja yang Bapak gadang-gadangkan ini. Tidak terasa nih Pak, waktu sudah berlalu dan cukup banyak hal-hal yang kita diskusikan dalam waktu yang cukup singkat ini. Sangat menarik ya dan mudah-mudahan juga menjadi pertimbangan juga bagi para penilai ya, ya anggota MAPI yang akan memilih DPK ya seperti itu. Terakhir Pak, boleh menyampaikan harapan Bapak kepada seluruh penilai di Indonesia dan juga closing statement. Oke, Silakan Pak. baik teman-teman, nama saya Saiful Hasan, nomor urut 4. Jika saya terpilih nanti, tentunya program kerja yang sudah saya canangkan harus dilaksanakan. Yang pertama itu adalah melakukan evaluasi secara berkala. Yang kedua, memastikan bahwa semua pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, serta berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas. Lalu memberikan rekomendasi serta solusi yang konstruktif untuk perbaikan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan ke depan. Jangan lupa, Munas yang ke-13 nanti, pilih saya, Saiful Hasan, calon anggota DPK nomor 4. Salam penilai. Terima kasih Bapak. Demikianlah podcast kita bersama kandidat Dewan Pengawas Keuangan MAPI nomor urut 4, Bapak Saiful Hasan. Saya Fadila bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri.
Sampai jumpa di Munas ke-13 MAPI 2024. Salam penilai.